Part kedua ini dibuka dengan memperlihatkan Jennifer yang sekarang mendadak viral karena apa yang sudah terjadi di persidangan sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkan Titania dengan wujud Hulk-nya, kini Jennifer pun mendapatkan julukan sebagai She-Hulk. Sayangnya di tengah euforia itu, Jennifer justru mendapatkan kabar kurang baik dari atasannya. Sang atasan terpaksa memecat Jennifer dari firma hukum karena apa yang terjadi di persidangan telah memberatkan pihak lawan. Karena berpikir keputusan hakim akan dinilai tidak adil. Bagaimana tidak, secara tidak langsung dalam persidangan sebelumnya, Jennifer telah menyelamatkan nyawa para jaksa. Sehingga keputusan yang mereka ambil ditakutkan akan terpengaruhi oleh tindakan Jennifer. Berpikir kalau Jennifer akan terus menjadi penghalang dalam persidangan, atasannya pun terpaksa memecat Jennifer. Hal itu tentu saja membuat Jennifer sangat frustasi dan juga bersedih. Pekerjaan sebagai pengacara adalah hal yang sudah ia perjuangkan sejak lama, namun kini harus hancur dalam sekejap karena perubahan dalam dirinya sebagai She-Hulk. Tak ingin menyerah pada mimpinya begitu saja, Jennifer pun mencoba melamar di berbagai firma hukum, namun tidak ada satupun yang mau menerimanya. Di tengah kefrustasian itu, Jennifer pun diminta datang dalam pertemuan keluarganya. Di sana ia semakin tertekan karena pembicaraan keluarganya hanya seputar She-Hulk. Jennifer pun mencurahkan isi hatinya kepada sang ayah dan mengaku menyesal menyelamatkan orang-orang saat di persidangan. Sang ayah yang mendengar hal itu berusaha menguatkan Jennifer dan meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Setelah pertemuan keluarga, Jennifer pun pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Tak disangka di sana ia pun ditemui oleh seorang petinggi firma hukum yang bernama Holden Holloway. Holloway kemudian menawarkan pekerjaan untuk Jennifer yang tentu saja langsung ia terima. Pada hari pertamanya, Holloway memberitahu Jennifer bahwa ia akan ditempatkan di divisi hukum manusia super. Di mana itu artinya Jennifer akan bekerja dengan penampilan sebagai She-Hulk. Hal itu sebenarnya sangat jauh dari ekspektasi Jennifer, namun apa daya saat ini ia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Dalam kasus pertamanya, Jennifer diminta untuk mewakili Emil Blonsky atau Abomination di sidang pembebasan bersyarat. Awalnya Jennifer menolak tugas itu karena ia tahu betul bahwa Abomination adalah musuh Hulk. Bahkan di masa lalu ia juga sempat ingin membunuh Hulk. Karena Jennifer langsung menolak tugas pertamanya, Holloway pun menyarankan agar ia pergi menemui Blonsky terlebih dahulu sebelum menentukan keputusannya. Karena jika Jennifer tidak mau menjalankan tugas, maka dengan berat hati, Holloway terpaksa harus memecatnya. Keesokan harinya, Jennifer pun terpaksa pergi menemui Blonsky di penjara khusus. Di sana, Jennifer sempat terkejut karena perubahan di diri Blonsky. Ia yang dahulu adalah seorang penjahat, kini mengaku sudah berubah menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Blonsky menjelaskan kalau perbuatan jahat yang dahulu ia lakukan bukanlah atas kemauan dirinya, tetapi atas perintah dari pemerintah. Hal itu pun membuat Jennifer mulai luluh sedikit demi sedikit dan akhirnya ia pun percaya kalau Blonsky memang benar-benar sudah berubah. Karena Blonsky memiliki hubungan dengan masa lalu Bruce, Jennifer pun merasa harus memberitahu Bruce tentang hal tersebut. Ia meminta izin pada Bruce bahwa ia akan menjadi pengacara untuk musuhnya dahulu. Di luar dugaan, Bruce ternyata sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Ia bahkan mengaku sudah lama memaafkan Blonsky dan sempat menerima surat darinya beberapa hari yang lalu. Tak disangka, Hulk saat itu menerima telepon Jennifer saat ia berada di pesawat luar angkasa yang sepertinya sedang bergerak menuju ke sebuah tempat. Kira-kira Hulk mau kemana ya?
Setelah memantapkan hati untuk membela Blonsky, Jennifer tiba-tiba dikejutkan dengan adanya berita yang memperlihatkan Abomination saat ia mencoba kabur dari penjara. Hal itu tentu saja akan menimbulkan masalah baru yang akan menyulitkan Blonsky untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Setelah itu, Jennifer langsung menemui Blonsky dan menanyakan apa motif dari tindakannya itu. Blonsky pun menjawab kalau saat itu ia dipaksa kabur dari sel oleh Wong dan setelah itu ia pun kembali ke selnya dengan sukarela. Mendengar pernyataan Blonsky, Jennifer pun langsung meminta Nikki untuk menghubungi Wong. Dengan harapan pernyataan Wong nantinya akan membantu Blonsky untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Keesokan harinya, berita tentang pengangkatan Jennifer sebagai pengacara Blonsky memicu kontroversi publik. Orang-orang mulai berspekulasi tentang kualitas Jennifer sebagai pengacara karena ia berani mengambil kasus pembebasan untuk musuh masyarakat. Namun Jennifer sepertinya tidak terlalu peduli dengan perkataan orang lain karena ia hanya ingin fokus pada pekerjaannya. Tak lama kemudian Jennifer pun bertemu dengan mantan rekannya yaitu Dennis. Ia datang ke Divisi Hukum Manusia Super untuk kasus yang melibatkan mantan pacarnya yang bernama Runa. Runa diketahui adalah seorang peri cahaya dari New Asgard yang bisa berubah bentuk. Nah, Runa diketahui telah menipu Dennis dengan menyamar sebagai Megan Thee Stallion. Oleh sebab itulah Dennis menyewa pengacara bernama Puck untuk mendapatkan kembali semua uangnya yang telah dihabiskan oleh Runa. Di tengah pembicaraan itu, Wong pun datang menemui Jennifer. Ia kemudian mengakui perbuatannya pada Jennifer dan setuju untuk bersaksi di persidangan Blonsky. Singkat cerita, hari persidangan kasus Blonsky pun akhirnya tiba. Sejak awal, persidangan itu berjalan cukup lancar. Jennifer menghadirkan beberapa saksi yang menyatakan kalau Blonsky sudah berubah menjadi sosok yang lebih baik. Namun saksi kunci yang paling penting yaitu Wong rupanya terlambat datang sehingga Jennifer mulai merasa khawatir. Setelah Jennifer mencoba mengulur waktu, Wong akhirnya sampai di ruang persidangan. Wong kemudian bersaksi dan mengatakan kalau ia adalah orang yang sudah memaksa Blonsky untuk keluar dari penjara. Untuk lebih meyakinkan para jaksa, Blonsky juga sempat menunjukkan kemampuannya untuk tetap mengontrol dirinya sebagai Abomination. As you can see, I'm in full control. Calm down. Okay, everybody calm. Sehingga para jaksa pun sepakat untuk memberikan pembebasan bersyarat untuk Blonsky dengan syarat ia tidak boleh berubah menjadi Abomination sampai waktu yang tidak ditentukan. Di waktu yang sama, kasus persidangan Dennis melawan peri cahaya juga sedang berlangsung. Dalam persidangan itu, jaksa belum bisa menentukan keputusan, jadi mereka akan menunggu sampai persidangan selanjutnya. Setelah itu, peri cahaya pun tiba-tiba menyamar menjadi jaksa dan berusaha mengelabui semua orang. Namun sayangnya ia ketahuan dan hal itu malah menambah kesalahannya. Pada persidangan kedua, Jennifer pun membantu Puck untuk memenangkan kasusnya. Karena Jennifer adalah seseorang yang sudah lama mengenal Dennis. Berkat kesaksiannya, Puck dan Dennis akhirnya memenangkan persidangan tersebut. Peri cahaya diharuskan mengganti semua kerugian yang dialami oleh Dennis dan peri cahaya juga mendapatkan hukuman 60 hari penjara karena ia sudah menyamar menjadi jaksa. Setelah semua kasusnya selesai, Jennifer akhirnya berpartisipasi dalam wawancara televisi untuk meluruskan semua kesalahpahaman. Sepulang dari wawancara, Jennifer tiba-tiba diserang oleh 4 pria bersenjata peralatan konstruksi Asgardian yang disewa oleh klien anonim untuk mencuri sampel darahnya. Jennifer tentu saja langsung melawan mereka sehingga mereka pun memutuskan untuk segera kabur.
dan part kedua pun akhirnya selesai.